Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya salam. Pemirsa, ya salam. Al-hasad, apa artinya al-hasad? Iri dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan al-hasadu awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ard. Al-hasad, iri dengki, adalah merupakan maksiat yang pertama terjadi di langit. Na'udzubillahi min zalik. Dan ternyata al-hasad, iri dengki, merupakan maksiat yang pertama terjadi di bumi. Apa yang di langit? Hasadnya iblis li Adam alaihi salatu wassalam. Hasudnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya salam. Ibu-ibu kenal iblis? Di mana? Ya salam. Bapak-bapak kenal iblis? Iblis ini adalah golongan dari bangsa jin, di mana jin diciptakan sebelum manusia. Jadi yang pertama kali diciptakan adalah al-malaikah alaihimussalam. Para malaikat diciptakan dari cahaya, tapi bukan seperti cahaya ini. Cahaya yang tidak terbatas dengan ruang. Artinya bisa menembus ruang. Mereka adalah makhluk yang diciptakan, diberikan akal oleh Allah, tidak diberikan nafsu. Sehingga mereka dipastikan selalu taat kepada Allah dan tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Ya salam. Ojo menengai. Ojo turu iku. Ya salam. Kemudian Allah ciptakan bangsa jin minan nar, dari api, yang mana mereka adalah makhluk yang diberikan akal dan nafsu, namun akalnya tidak sebesar akalnya manusia. Kata Imam Abdullah ibn Abbas, jin yang paling berakal seperti usia manusia 10 tahun. Kata siapa? Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqalul jin, jin yang paling berakal seperti manusia usia 10 tahun, tapi dia juga diberikan nafsu. Dari banyaknya jin dulu tinggal di muka bumi sebelum kita, menurut riwayatnya ada satu jin diangkat ke langit karena ahli ibadah. Karena ahli ibadah, maka dia dinamakan Azazil. Namanya siapa? Azazil. Diapalin nama ibu-ibu. Tadinya dia mulia, dimuliakan, tinggal di langit pertama beserta para malaikat. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama, namanya adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Ada pertanyaan, kenapa sih namanya Adam? Khuliqa min adimil ardi. Karena dia diciptakan dari permukaan tanah, makanya namanya Adam. Begitu Nabi Adam diciptakan oleh Allah,
Allah perintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa tidak mau? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kata Allah, sujudlah kalian pada Adam, artinya sujud bukan menyembah, tapi berikan penghormatan kepada makhluk yang baru kuciptakan, maksudnya kata Allah. Tapi ketika semua memberikan penghormatan besar pada Nabi Adam, kecuali para malaikat semua memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Artinya iblis yang satu-satunya makhluk di langit tidak ingin memberi penghormatan kepada makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau, wastakbar, bahkan dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, akhirnya dia menjadi makhluk yang kafir. Kafir menutup diri dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha tahu, agar menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita semua. Ya salam. Kenapa jadi begitu ngomongnya? Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis. Wah, gimana nunjuk kemana ya? Hei iblis. Begini aja dah. Jadi gak ada yang merasa ditunjuk, ya kan? Hai iblis, kenapa kamu tidak mau memberi penghormatan kepada makhluk yang mulia yang namanya Adam? Dia adalah nabi utusan Allah. Kenapa? Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa dia katakan ibu-ibu? Ibu Masitah, mana ibu Masitah? Datang. Ya salam. Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya Allah usir dia. Berubah nama Azazil menjadi nama Iblis. Dan sifatnya adalah syaitan. Kalau bahasa Indonesianya, set. Wah, kenceng banget ibu-ibu. Ya salam. Kenapa berubah jadi sombong? Dari apa? Dengki, dari hasud. Hasud sama Nabi Adam. Tidak menerima di mana Allah memberikan kenikmatan kepada makhluk yang baru ini. Akhirnya dia menjadi sombong. Setelah sombong, akhirnya dia diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi waktu itu dia bersumpah kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku tangguh usia sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Dikasih sama Allah. Ternyata buat apa? Bukan buat taubat, bukan buat benar, malah dia mengatakan dia bilang, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Dia bilang, saya akan sesatkan umat manusia, tidak berjalan di jalan yang lurus. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangkan manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Kau tidak dapati mereka banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungin kita dari godaan syaitan. Jadi hasudnya iblis menjadikan hancurnya derajat dia. Dan yang kedua, hasudnya
putra Nabi Adam yang bernama Qabil kepada adiknya yang bernama Habil. Sayyidati Hawa melahirkan berapa kali? Ada banyak khilafiyah, di antaranya yang mengatakan 20 kali melahirkan. Setiap kali melahirkan laki perempuan kembar. Lahirkan kedua, laki perempuan kembar. Kalau 20 kali 40. Ada riwayat lain 120. Wallahu alam bisawab. Anak pertama adalah Qabil. Saudari kembarnya siapa? Iklimah. Dan anak kedua namanya Habil. Saudari kembarnya namanya Labuda. Sistem perjodohannya silang. Habil nikah dengan Iklimah, Qabil nikah dengan Labuda. Tapi waktu itu Qabil iri dengan Habil. Dia menganggap Iklimah lebih berhak bagi dia. Siapa lebih cantik, Iklimah apa Labuda, Bu? Tahu dari mana Ibu pernah lihat? Bagi Qabil mata bisa lain-lain, betul nggak? Jadi nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Ya salam. Intinya bahaya hasud, maksiat pertama di langit dan di bumi. Na'udzubillahi min zalik. Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al Hidayah, tepatnya di Jalan Ciremai Raya, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, siang hari ini dalam Damai Indonesiaku kita membahas salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat iri dan dengki. Maka dari itu pemirsa, kita mengangkat judul yaitu iri dan dengki bikin hidup merugi. Nah, bersama guru kita Syekh Fikri Thorik dan juga Ustazah Lulu Susanti yang akan memberikan tausiah dengan tema yang menarik ini. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi lewat video call WhatsApp kami dengan nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar kaca. Anda bisa daftarkan nama dan juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, setelah ini saya akan membahas tentang bahaya sifat iri dan dengki. Kembali bersama Nini Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.